Why the poor stays poor? Kenapa sulit banget untuk seseorang, apalagi yang levelnya sedikit bawah atau maybe low medium, untuk bisa naik kelas? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali kita tanyakan, dan kalau kita udah tahu kenapanya, how to fix it? So stay tune di video hari ini karena kita akan ngebahas lebih jauh tentang apa sih mindset yang menyebabkan seseorang sulit sekali untuk naik di level keuangannya, dan how to fix it for yourself. What's up everyone? Welcome back to Theta Omega TV channel. The mission of our channel is to bring inspirations, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, relationship, and also kesehatan mental and spiritual. Saya dengan Angelica, don't forget untuk subscribe ya guys, sebagai dukungan kalian, sehingga kita juga tetap semangat untuk create konten-konten yang oke. Thank you ya. Nah, actually video ini bukan maksudnya untuk why the poor stay poor, bukan untuk mereka yang poor gitu ya, bukan mereka yang miskin, lebih itu terlalu kasar kali ya. Tapi maksud gue adalah kenapa kok sulit banget bagi sebagian orang ya untuk bisa naik level keuangannya. Nah, kalau kita udah pernah ngikutin video-video sebelumnya, itu lebih banyak tentang mindset. Mindset membentuk habit atau kebiasaan. Ada kebiasaan berpikir, kebiasaan menggunakan atau menghabiskan uang, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Tetapi hari ini saya kepingin fokus tentang mindset. Seperti yang kita tahu, sebenarnya kehidupan kita, level kehidupan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh mindset kita. Mindset ini berada di level subconscious mind, right? Nah, mindset jadi penting banget kita memiliki money mindset yang tepat. Kalau kita memiliki money mindset yang salah, udah deh, buyar deh gitu ya. Hari ini fokusnya itu adalah apa sih money mindset yang dimiliki oleh sebagian kecil orang yang berhasil naik kelas, yang berada di level rich. Oke? Coba saya akan ngebahas sekitar 6 mindset. Kalian bandingin apakah ini ada di dalam diri kita dan bagaimana untuk bisa mengubahnya. Yang pertama, seneng nggak kalian kalau misalnya nih mengajukan kredit terus gitu dapat kartu kredit? Seneng kan? Nah, pertanyaan saya, apa bedanya orang yang berada di level yang bawah atau bahkan yang poor dengan mereka yang berada di level yang atas di dalam menggunakan kartu kreditnya? Nah, ini tidak sama dengan bagaimana cara menghabiskan uang ya. That's different ya. Kalau kamu kepengen tahu bagaimana kebiasaan orang yang kaya atau orang yang akan sukses dalam menghabiskan uang, kamu boleh cek video ini. But this is different. Ini yang saya lihat di dalam ada orang-orang yang saya temui ya, dan juga di dalam praktek yang saya lihat di kalangan kalian yang atas. Kalau orang yang istilah kata nih berada di level rendah, mereka menganggap kartu kredit ini adalah kartu ajaib ya, yang ngapain kartu kredit gitu ya, kartu ajaib yang bisa membayar semua yang mereka inginkan. Nah loh, ini mindset yang sangat salah guys, dan akhirnya mereka max out atau memakai semua limit kartu kredit ini dan hanya membayar only the minimum payment. That is the recipe for disaster guys. Itu adalah resep untuk kehancuran finansial nomor 1. Kenapa? You know, kartu kredit itu interestnya gede banget ya. Itu adalah kesalahan pertama, kesalahan yang paling bodoh yang bisa dilakukan. Orang yang kaya menggunakan kartu kredit itu hanya sebagai dengan satu mindset. Gue juga praktekin, makanya gue ngerti mindset ini ya, bahwa kartu ini cuma untuk mempermudah supaya gue nggak usah bawa cash banyak. Artinya apa? Gue nggak mungkin pakai kartu kredit ini untuk max out. Misalnya aku punya limit 20 juta, 40 juta. Aku tidak mungkin mempergunakan seluruh limit kartu kredit itu kalau saya tidak punya underlying money-nya. Kalau saya tahu bahwa duitnya gue nggak ada untuk bayar di akhir bulan, gue nggak akan mungkin pakai. Ya. Dan kalaupun ada, aku juga lihat ini sesuai budget gue nggak. Jangan pernah berpikir lu punya kartu kredit itu untuk ngebayarin semua kebutuhan lu. Dan nanti yang ada, oh kalau misalnya kartu kredit yang pertama ini gampang kok, apply yang kedua aja, nanti limit yang kedua bisa untuk nutup yang pertama. Waduh, itu makin gila lagi. Recipe for disaster number 2 gitu ya. Jadi mindset yang ada di dalam pikiran yang orang yang poor, atau akan poor,
Jadi kadang ada juga yang di middle up yang di middle itu yang punya mindset seperti itu adalah max out their credit card without their underlying money behind, ya. Mindset yang kedua adalah they blame the situations, they blame everything for the lack of money. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas kekurangan mereka. Itu adalah mindset yang paling bodoh. Kenapa? Semua orang bisa memiliki cerita finansial yang berbeda-beda, dan tentu aja saya rasa mungkin setiap orang pernah memiliki kegagalan finansial dalam kadarnya masing-masing. Tetapi menyalahkan berarti melepaskan kontrol kendali kamu atas keuangan kamu ke tangan orang lain, ke tangan situasi. How to fix it? Nah, how to fix it? Yang paling pertama adalah belajar mengambil tanggung jawab itu di dalam diri kita sendiri. Ketika kita belajar mengambil tanggung jawab keuangan ke dalam tangan kita sendiri, apapun yang terjadi, kita bisa, walaupun kita melakukan kesalahan besar di masa lalu. Tetapi ketika kita tidak menyalahkan keadaan, misalnya nih kamu kena tipu gitu kan ya, pastilah kita marah sama orang yang menipu, sama institusi yang menipu, itu udah pasti. Kemarahan ada, tetapi setelah itu kita ngambil tanggung jawab balik. Oke, sebenarnya itu tidak akan terjadi kalau aku tidak sebodoh itu membiarkan uang saya ditipu tanpa saya misalnya melihat lebih jauh. Atau kita juga ngeliat diri sendiri, oh saya bisa kena tipu karena saya terlalu tergiur dengan iming-iming get rich quick gitu ya, jadi pengen cepet kaya gitu ya. Oke. Kalau kamu mengambil tanggung jawab, kamu bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kamu bisa ngomong, oke, berarti apa sih pelajaran yang ada di baliknya? Oh, berarti next time kita harus bagi-bagi misalnya. Next time kita harus lihat investasi yang lebih tepat itu seperti apa. Don't blame the situations, don't blame the people, don't blame everyone, take the responsibility. Take the responsibility bukan artinya menyalahkan diri sendiri, tetapi belajar untuk melihat pelajaran apa yang ada dan apa yang kita bisa perbaiki di masa depan. That's how to fix it. Kesalahan mindset dari orang yang poor. Nah, they believe that money only for the greedy and selfish. Nah, banyak orang yang berpikir, maksudnya yang berada di level rendah ya, kalau uang itu, atau banyak uang itu adalah artinya orang itu greedy, serakah dan selfish, makanya mereka bisa dapat banyak uang. Hati-hati, ini sangat berhubungan dengan money belief. Dan kalau kamu punya belief seperti ini, like you know, money is energy. Bisakah kamu menarik sesuatu yang kamu sebenarnya musuhin? Bisa nggak kamu misalnya berteman dengan seseorang yang secara tulus, kalau kamu sebenarnya benci sama orang itu? Nah, susah kan? Sama, kalau kamu membenci uang di dalam subconscious mind, di dalam pikiran bawah sadar, bagaimana kamu bisa mengundang uang datang ke dalam hidup kamu? Kalau kamu berpikir, uang cuman buat orang serakah, cuman buat orang selfish, artinya apa? Gue nggak perlu uang deh, ya. Seberapapun conscious mind kamu ingin uang itu tidak akan pernah datang. How to fix it? Tentu aja perbaikin deh mentalnya itu, perbaikin mindset utama, perbaikin belief kamu tentang uang. Gali itu di dalam diri kamu, apalagi kalau memang itu ada, atau kamu pernah dengar dari nenek, kakek, ibu, bapak, kalau memang kamu pernah mendengar itu dari paman, dari siapapun, hati-hati, dicatat, dan kamu gali apakah ternyata sebenarnya kamu juga mempercayai hal itu. Perbaikin, healing, dan you are on your way to your financial freedom. Next, mereka yang sulit sekali untuk naik level keuangannya, itu biasanya mereka itu lebih sebagai consumers. They're not investors, they're not creators, they're not savers. Ya, artinya apa? Kerjaannya adalah mengkonsumsi, bukan meng-create. Nah, misalnya gini ya, contoh paling gampang, lu punya HP, ya. Ini tangan kan gampang banget nih buka aplikasi. Aplikasi apa? Shop, ya, Tok, gitu ya, aplikasi gitu. Sebagai konsumen artinya apa? Tiap kali kita beli barang di situ, beli barang. Kalau orang yang berpikir berbeda, dia pikir, oke, ini ternyata banyak banget yang beli ya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, misalnya kamu bisa mulai berpikir, oh gimana caranya gue jualan di sini ya. Belum tentu harus jualan produk sendiri. Misalnya emak bisa bikin kue, jualan kue di toko gitu kan. Sekarang udah banyak kan jualan kue, jualan somai, apapun bisa dijualanin. Jadi be kreatif ya. Jangan hanya berpikir untuk menjadi konsumen, tetapi berpikir bagaimana caranya aku bisa menjadi creator. Nah, kalau kamu berpikir jadi creator, sekarang kamu juga bisa tahu kan,
menjadi orang yang memiliki banyak uang itu nggak greedy dan selfish, tetapi perlu banyak usaha, betul kan? Perlu banyak usaha supaya kamu bisa punya banyak uang. Related, right? Next, mereka yang agak sulit untuk naik di level keuangannya, exchange their time for money. Nah, this is a bit tricky. What I suggest how to fix it adalah not exchanging your time for money ya, tetapi exchange your skill and knowledge for money. Artinya apa? Jangan terlalu suka hitung-hitungan sampai namanya time. Kalau lu ngitung nih ya, kerjanya itu per jam, berarti lu hanya akan dibayar per jam. Yang perlu kita tingkatkan adalah kemampuan atau skill kita di bidang yang kita pilih. Ya, dengan sejalan dengannya kemampuan skill lu atau segala macam, berarti uang yang lu hasilkan pasti lebih besar. Mungkin ketika kita harus menambah skill atau menambah keahlian itu, kita harus justru harus spend more time, a lot more time to build something big. It requires time, ya. Untuk membangun sesuatu yang besar itu perlu waktu, ya. Dan seringkali kita harus kita harus spend more time untuk itu. Jadi ada sacrifice yang kita harus lakukan. Dan kebanyakan orang yang sulit untuk naik di level keuangannya, mereka nggak mau sacrifice time mereka. Ya, mereka berpikir, ya gue pokoknya cuma 5 jam. Kalau gue nggak kerja 5 jam ini, gue nggak dapat duit segini, gue nggak mau. Nah, jangan bekerja untuk uang, jangan mengganti waktumu dengan uang, tetapi bekerjalah untuk skill yang akan menjadi uang di masa depan kamu. Last but not least, kan gue suka bilang tuh ya, di akhir video justru biasanya lebih bagus nih. They don't understand about financial freedom. Banyak banget orang yang kepingin banget financial freedom. Siapa sih yang nggak mau, gitu kan ya? Dan tapi sebenarnya ide financial freedom itu, ide kebebasan keuangan itu sangat samar-samar di kepala mereka. About financial freedom, kamu harus ngerti tentang the game of wealth, tentang the game of financial freedom sebelum kamu bisa membuat rencana yang pasti di dalam hidup kamu untuk bisa naik ke level kamu secara keuangan. Daripada kamu cuman bekerja, ngejar duit, tetapi lu nggak tahu arahnya kemana, ya itu sama aja seperti lu jalan berlayar tapi nggak ada kompas, nggak ada peta. Kamu cuman akan hilang di tengah-tengah lautan. Padahal di dekat sini ada pulau, kamu bisa mampir di pulau ini sebelum kamu bisa ke pulau sana. Itulah gunanya kamu menyadari ya level of financial freedom. Nah, kalau kamu belum nonton, penting banget biar kamu tahu ngerti tentang financial freedom, cek di video kita yang sebelumnya yang kita udah jelasin tentang the level of financial freedom. Dan udah pasti subscribe di channel kita ya, dan tekan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan nih. Dan kita juga sekarang ada Instagram dan Facebook. Please connect karena di situ kita juga bagi berbagai tips and trick. Please komen di bawah ini ya guys, dari 6 hal yang saya bagikan ini, di manakah kamu? Adakah di antara 6 hal ini yang menjadi batu sandungan kita? Thank you for watching this video. Saya dengan Angelica Real Savio. Jangan lupa untuk cek juga video-video kita yang lainnya seputar keuangan, manajemen keuangan, LOA, relationship, dan banyak lagi. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.